Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 177, Arnold yang licik. Arnold berusia 40-an, tetapi dia tidak botak atau berdada buncit. Dia berkacamata dan tampak cukup sopan. Victoria masuk dengan senyum di wajahnya dan berinisiatif untuk menghubungi Arnold. Sudah lama, Tuan Dekker. Lama tak jumpa. Arnold pun bergegas mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Victoria. Merasakan tangan kanan si cantik yang lembut dan ramping, Arnold enggan melepaskannya untuk waktu yang lama dan bahkan terus menatapnya. Victoria, kamu jadi lebih cantik lagi. Keduanya pernah bertemu sebelumnya di sebuah simposium di Toronto. Saat itu, Arnold kebetulan sedang mengalami serangan asma dan tidak membawa inhaler. Victoria, yang saat itu masih asing baginya, menyelamatkan nyawa Arnold dengan membuatkannya secangkir kopi hangat segera setelah melihat kondisinya. Sejak saat itu, Arnold jatuh cinta pada Victoria. Itu hanya masalah kecil bagi Victoria, dan dia sangat baik kepada banyak pria, terutama petinggi perusahaan. Setelah Victoria datang ke New York City, dia akhirnya mendatangi Arnold karena dia tahu bahwa Arnold menaruh dendam padanya. Kalau saja dia tidak dipaksa oleh Chaiden, dia tidak akan mau menemuinya sama sekali. Toh, dia sudah punya pacar. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Dekker. Anda tampak jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Victoria mengacak-acak rambutnya. Arnold telah memegang tangan Victoria, dan dia bahkan meletakkan tangannya di tangan Victoria. Sambil memegang tangan Victoria dengan kedua tangannya, dia berkata, "Aku benar-benar merindukan masa-masa bermain ski bersamamu di Kanada 3 tahun lalu, apakah kamu masih mengingatnya? Kamu tidak tahu cara bermain ski saat itu. Akulah yang mengajarimu langkah demi langkah dengan melingkarkan lenganku di belakangmu. Itu seperti mengajarimu berjalan." Victoria tersipu malu, dan beberapa gambaran indah resor ski danau lus terlintas dalam pikirannya. Ada hutan, danau, pemandangan indah beraneka warna, dan salju. Sejak Arnold mengajarinya bermain ski, Victoria jatuh cinta dengan rekreasi ini dan pergi bermain ski setiap musim dingin. Karena Victoria telah datang kepadanya untuk meminta pertolongan kali ini, dia tidak tega menarik kembali tangannya. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Dekker, keterampilan bermain ski Anda setara dengan atlet profesional. Bagaimana mungkin saya bisa lupa? Sekarang saya sudah berada di New York City, kita bisa bermain ski di Hokkaido selama musim dingin." Arnold berseru dengan senyum gembira, "Tentu. Ayo kita pergi ke Hokkaido bersama." "Baiklah, tidakkah kau mengundangku untuk duduk?" tanya Victoria canggung. "Oh, ini semua salahku," kata Arnold. Mengetahui bahwa Victoria akan mengunjunginya, Arnold telah lama menyiapkan kopi dan secara khusus memerintahkan bawahannya untuk membeli sofa merah kecil untuk Victoria. Dia juga telah menyiapkan banyak bantal yang nyaman dan bunga untuk mengungkapkan cintanya padanya. Setelah Victoria duduk, Arnold bertanya, "Sudah berapa hari kamu berada di New York City?" Victoria menjawab, "Saya baru saja tiba beberapa hari yang lalu." "Saya dengar kamu sudah mendatangi beberapa perusahaan untuk wawancara, tapi kenapa kamu tidak datang ke saya dulu?" tanya Arnold. Victoria tahu bahwa Arnold menaruh dendam padanya, tetapi dia berbeda dari pria lainnya. Meskipun presiden perusahaan lain juga menaruh hati padanya, sebagian besar dari mereka menyimpan perasaan mereka untuk diri sendiri. Namun, Arnold berbeda karena ia akan secara terbuka menunjukkan perasaannya terhadap Victoria, dan siapapun dapat tahu bahwa ia menyukainya. Itu membuat Victoria merasa agak tidak nyaman. "Baiklah, aku di sini sekarang, bukan?" kata Victoria sambil tersenyum. Arnold berkata, "Tuan Frey tidak berada di New York sekarang, jadi dia tidak dapat menemui Anda, dan saya juga tidak dapat memberikan Anda posisi wakil presiden. Saya harus jujur kepada Anda mengenai hal ini sebelumnya. Perry Express juga merupakan perusahaan besar dengan nilai pasar miliaran dolar, jadi tidak sembarang orang bisa menjadi wakil presiden." Victoria tersenyum dan berkata, "Tuan Dekker, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi wakil presiden. Saya hanya bermaksud melamar sebagai manajer departemen. Saya belum pernah bekerja di industri ini, jadi saya perlu mendapatkan lebih banyak pengalaman di berbagai posisi untuk belajar lebih banyak." Manajer departemen. Kali ini giliran Arnold yang tertawa, "Dulu kamu adalah presiden S Corporation, dan jika aku membiarkanmu menjadi manajer departemen saja, itu akan membuang-buang kompetensi dan bakatmu." Victoria tertawa dan berkata, "Kalau begitu, aku anggap itu sebagai jawaban ya." Pada saat ini, ekspresi wajah Arnold menjadi serius. Victoria menyadari bahwa ekspresi Arnold tampak sedikit aneh dan karenanya tahu bahwa tidak akan mudah baginya untuk menjadi seorang manajer. Victoria berkata terus terang, "Apakah kamu sudah tahu tentang masalah antara keluarga Husli dan aku?" Arnold mengangguk dan berkata, "Keluarga Husli sudah memberitahuku sebelumnya untuk menolak lamaran pekerjaanmu jika kau datang kepada kami."
Meskipun Perry Express dan Breezy Express milik keluarga Husli adalah pesaing bisnis, kami sebenarnya cukup dekat dengan para eksekutif senior Breezy Express. Selain itu, bahkan Tan Frey tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Husli. Victoria menundukkan kepalanya karena kecewa dan berkata, "Baiklah, kamu tidak perlu melanjutkannya, aku mengerti." Setelah mengatakan itu, Victoria berdiri dan berkata, "Saya mengganggu Anda, Tuan Decker. Anda sedang sibuk. Saya pamit dulu." Victoria telah berdiri dan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu lebih dari 10 kali dalam 24 jam terakhir. Sungguh menyedihkan betapa dia sudah terbiasa dengan tindakan tersebut. Tepat saat Victoria hendak pergi, Arnold menarik tangannya dan berkata, "Victoria, jangan pergi dulu. Aku tidak bilang aku tidak akan mempekerjakanmu. Saya tidak takut menyinggung keluarga Husli. Saya akan mengizinkan Anda bergabung dengan tim manajemen Perry Express dan kemudian membantu Anda menggantikan Daniel untuk menjadi wakil presiden dan sekretaris dewan." Terkejut dan tersentuh, Victoria bertanya, "Benarkah?" Faktanya, Victoria juga tahu bahwa Arnold memiliki koneksi yang kuat dan, karenanya, tidak perlu takut menghadapi balas dendam keluarga Husli. Arnold mengangguk dan berkata, "Namun, aku punya satu syarat." Senyum di wajah Victoria langsung menegang. Dia telah menebak bagaimana kondisi Arnold. Arnold berkata, "Victoria, seperti yang kau tahu, sejak kita bertemu di Toronto 3 tahun lalu, aku sudah menyukaimu, dan sebelumnya kita pernah tinggal di kota yang berbeda. Sekarang setelah kau berada di New York dan kita akan bekerja di perusahaan yang sama, kita bisa bersama setiap hari. Jadi, saya berharap hubungan kita bisa lebih dikembangkan lagi. Aku setuju untuk membantumu asalkan kamu bersedia menjadi wanitaku. Bagaimana menurutmu?" Victoria tidak menyangka Arnold akan menggunakan ini untuk memerasnya dan memaksanya menyerah. Victoria langsung membantah, "Tuan Decker, Anda punya istri dan keluarga, dan saya juga punya pacar. Kita tidak bisa melakukan ini." Arnold berkata dengan gembira, "Selama kita tidak memberitahu siapapun dan menjaga rahasianya dengan baik, siapa yang akan mengetahuinya? Saya wakil presiden, dan Anda juga akan menjadi wakil presiden di masa mendatang. Kita berdua akan memiliki kantor masing-masing, dan tidak seorang pun dapat masuk tanpa izin. Kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan di kantor. Begitu pula saat kita bepergian untuk urusan bisnis. Pacarmu toh tidak akan ikut. Lagi pula, aku akan ikut denganmu sebagai rekan kerjamu. Bahkan jika pacarmu atau istriku mencoba menyelidiki, mereka tidak akan bisa menemukan apapun." Arnold tampaknya telah merencanakan ini sejak lama. Dia telah dengan hati-hati menyusun rencana ini untuk menjalin hubungan rahasia. H+P dengan Victoria.